Pernah nggak kamu lihat satu momen yang kelihatannya sederhana, tapi begitu terjadi, rasanya kayak ada yang nyentuh hati paling dalam? Hari ini, momen itu datang dari Tasya DA7. Bukan karena panggungnya megah, bukan karena sorotan kamera, tapi karena satu hal kecil yang ada di genggaman tangannya. Sebuah kunci. Tasya berdiri di depan rumah yang terlihat seperti mimpi. Tapi wajahnya nggak menunjukkan kesombongan. Yang ada justru gugup, seperti anak kecil yang takut salah ngomong di depan orang tua. Ia menatap mama papanya lama, lalu suaranya bergetar. "Mah, Pah." Kalimat itu belum selesai, tapi mata ibunya sudah mulai berkaca-kaca. Karena mereka tahu, Tasya bukan tipe anak yang banyak drama. Kalau dia berdiri setegap itu, berarti ada sesuatu yang besar. Dan ketika Tasya akhirnya bilang pelan, "Ini hadiah dari aku," suasana langsung berubah. Bukan cuma orang tuanya yang terpaku, tapi siapapun yang menyaksikan ikut tercekak. Karena ini bukan cerita tentang rumah mewah. Ini cerita tentang doa yang akhirnya pulang ke tempat ia dilahirkan. Jadi jangan kemana-mana, karena yang akan kamu lihat setelah ini bukan sekedar kejutan, tapi momen yang bikin hati orang paling kuat pun bisa runtuh. Sebelum rumah baru itu muncul dalam cerita, kita harus balik ke tempat Tasya tumbuh. Orang tuanya dari dulu sudah punya rumah sendiri. Rumah itu kecil, sederhana, tapi bukan rumah yang menyedihkan, bukan rumah yang pantas dikasihani. Justru rumah itu berdiri dari kerja keras, dari tabungan sedikit demi sedikit, dari kesabaran yang panjang. Dindingnya mungkin warnanya mulai pudar, tapi masih kokoh. Lantainya mungkin gak mengilap seperti lantai hotel, tapi selalu bersih karena dirawat dengan tangan sendiri. Di ruang tamu sempit itu, keluarga berkumpul, makan bareng, dan saling menguatkan ketika hidup lagi berat. Ada foto-foto lama yang gak pernah dipindah, ada kalender yang kadang lupa diganti, ada piagam lomba yang jadi kebanggaan kecil keluarga. Di dapur kecilnya, ibunya memasak sederhana, tapi entah kenapa selalu terasa paling rumah. Di teras sempit, ayahnya sering duduk menunggu, seperti ada harapan yang gak pernah ia ucapkan keras-keras. Rumah itu bukan rumah reot, rumah itu rumah yang hidup. Dan dari rumah itulah, Tasya belajar satu hal. Kesederhanaan bisa jadi tempat lahirnya mimpi besar, selama di dalamnya ada cinta yang gak pernah putus. Yang paling kuat dari rumah lama itu bukan temboknya, bukan pintunya, bukan ukurannya, tapi suasana yang ada di dalamnya. Doa. Orang tua Tasya punya kebiasaan yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tapi sebenarnya luar biasa. Setiap malam, mereka duduk di ruang tengah, menatap layar televisi atau sekadar berbincang pelan. Lalu doa itu mengalir seperti nafas. Mereka mendoakan Tasya bukan hanya saat menang, tapi terutama saat lelah. Mereka mendoakan Tasya bukan hanya saat tampil, tapi juga saat dunia sedang keras. Mereka jarang sekali meminta sesuatu untuk diri sendiri. Tidak pernah terdengar mereka bilang, "Ya Allah, kasih kami rumah besar." Mereka lebih sering berkata, "Ya Allah, jagain anak kami, kuatkan langkahnya, mudahkan rezekinya." Dan doa seperti itu kalau keluar dari hati orang tua, biasanya punya jalur cepat menuju langit. Tasya mungkin gak selalu melihatnya, tapi ia merasakannya. Ada rasa aman yang gak bisa dijelaskan, ada kekuatan yang datang entah dari mana, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya tetap maju. Itulah doa yang lahir dari rumah kecil. Dan hari ini, doa itu seperti kembali, dalam wujud yang gak pernah diminta, tapi diam-diam diharapkan. Ketenangan untuk masa tua. Seiring waktu, hidup Tasya berubah. Panggung makin besar, jadwal makin padat, orang makin mengenal namanya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang gak pernah berubah di hati Tasya. Ia masih anak yang dibesarkan dari rumah sederhana. Dan semakin ia dewasa, semakin ia sadar. Orang tua bukan cuma perlu dipuji, tapi perlu dipastikan baik-baik saja. Tasya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak terpikirkan. Kamar yang sempit jadi terasa makin sempit ketika usia bertambah. Kamar mandi yang biasa saja bisa jadi berbahaya kalau lantainya licin. Lingkungan yang ramai bisa bikin orang tua cepat lelah. Bukan berarti rumah lama buruk, rumah lama tetap berharga. Tapi Tasya ingin menambahkan kenyamanan di atas pondasi cinta yang sudah ada. Ia nggak ingin menunggu sampai terlambat. Ia ingin mama papanya punya ruang untuk istirahat, bukan cuma bertahan.
Dan niat itu ia simpan rapat, karena Tasya tahu kalau ia bicara dari awal orang tuanya pasti menolak. Mereka pasti bilang, ngapain, rumah kita udah cukup. Makanya Tasya memilih diam, memilih menyiapkan semuanya tanpa banyak kata. Bukan untuk pamer, tapi untuk membalas dengan cara yang paling lembut. Di balik kejutan besar, selalu ada proses panjang yang gak kelihatan. Tasya bukan tiba-tiba berdiri di depan rumah mewah lalu semuanya selesai. Ada malam-malam ketika ia berpikir keras, ada hari-hari ketika ia menghitung, ada momen ketika ia ragu karena takut orang tuanya tidak nyaman menerima hadiah sebesar itu. Tapi justru di situ terlihat ketulusan. Tasya nggak mencari validasi orang, ia nggak sibuk mengumumkan rencana. Ia fokus pada satu tujuan, membuat orang tuanya tenang. Ia mulai mencari tempat yang lebih aman, lingkungan yang lebih tertata, akses yang lebih mudah. Ia memikirkan hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh banyak orang. Apakah kamar mandinya aman? Apakah lantainya tidak licin? Apakah rumahnya tidak terlalu ramai? Apakah ada ruang untuk tamu keluarga? Semua itu ia pikirkan bukan sebagai artis, tapi sebagai anak. Tasya juga memastikan satu hal, rumah lama tetap dihormati. Rumah lama bukan untuk ditinggalkan dengan rasa malu, tapi untuk disimpan sebagai bagian hidup yang gak boleh dihapus. Karena rumah itu yang membesarkannya, rumah itu yang menyaksikan ia jatuh dan bangkit. Dan ketika semuanya siap, Tasya hanya menunggu satu waktu yang tepat. Waktu ketika ia bisa menyerahkan hadiah itu tanpa membuat orang tuanya merasa berhutang atau merasa harus membalas. Akhirnya hari itu datang, hari yang sejak lama hanya ada di kepala Tasya. Ia mengajak orang tuanya pergi dengan alasan sederhana. Mungkin bilang mau jalan sebentar, mungkin bilang ada tempat yang ingin dilihat. Orang tuanya mengikuti tanpa banyak tanya, karena mereka percaya. Tapi Tasya, di dalam hatinya degupnya beda. Ia tahu, setelah ini hidup mereka akan punya bab baru. Ketika kendaraan berhenti, orang tuanya mulai menatap sekitar. Tempatnya terasa asing, lebih rapi, lebih tenang. Lalu pandangan mereka tertuju pada sebuah bangunan yang berdiri gagah di depan mata. Halamannya luas, pintunya kokoh, tampilannya modern. Ibunya tampak bingung, ayahnya diam ramah. Ada jeda yang aneh, jeda ketika seseorang ingin bertanya, tapi lidahnya tertahan. Tasya berdiri di samping mereka dengan senyum gugup. Ia tidak berteriak bahagia, tidak membuat suasana heboh. Ia justru terlihat seperti anak kecil yang sedang menunggu penilaian orang tuanya. Dan di momen itu, Tasya menggandeng tangan mereka pelan, seolah berkata tanpa suara, "Ikut aku sebentar ya." Ini bukan perjalanan menuju rumah baru saja, tapi perjalanan menuju momen ketika doa panjang akhirnya menemukan alamatnya. Di depan rumah itu, Tasya berdiri. Tangannya menggenggam sesuatu yang kecil tapi berat. Kunci. Ia menatap mama papanya, lalu bicara pelan, hati-hati, seperti takut salah memilih kata. "Mah, Pah, dari dulu kita sudah punya rumah sendiri. Rumah kita yang sederhana, tapi penuh cerita." Orang tuanya menatap Tasya, menunggu lanjutan. Tasya menarik nafas, matanya mulai basah. "Aku nggak akan pernah lupa rumah itu. Di sana aku belajar banyak hal. Di sana aku dibesarkan." Lalu Tasya berkata kalimat yang membuat suasana langsung berubah. "Mah, Pa, rumah lama tetap rumah kita. Tapi aku pingin Mama dan Papa istirahat di tempat yang lebih nyaman, lebih aman." Tangannya maju perlahan, kunci itu ia ulurkan. "Ini hadiah dari aku." Dan saat kunci itu akhirnya diterima, ibunya spontan menutup mulut, berusaha menahan isak, tapi air mata keburu jatuh. Ayahnya menunduk, dadanya naik turun, seperti menahan sesuatu yang terlalu besar untuk ditampung. Lalu terdengar suara yang diucapkan berkali-kali, lirih tapi penuh rasa. "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Momen itu bukan sekadar haru. Itu seperti bukti bahwa doa orang tua, meski sederhana, selalu punya cara untuk dibalas. Banyak orang salah paham. Mereka mengira kalau anak membelikan rumah baru, berarti rumah lama jelek atau tidak layak. Tapi yang terjadi pada keluarga Tasya bukan itu. Rumah lama tetap rumah yang dicintai. Rumah lama tetap tempat paling rumah.
Yang membuat orang tua Tasya menangis bukan karena melihat bangunan besar. Mereka menangis karena merasa dihargai, karena selama ini mereka tidak pernah meminta. Mereka tidak pernah menuntut, mereka hanya mendoakan. Dan sekarang, doa itu kembali dalam bentuk yang tak disangka. Tasya memeluk mereka erat. Pelukannya panjang, seolah menghapus semua lelah yang pernah mereka simpan. Ibunya menangis di bahu Tasya, ayahnya berusaha kuat, tapi matanya tetap basah. Suasana di sekitar ikut berubah. Orang yang melihat pun ikut tersentuh. Karena momen seperti ini jarang terjadi. Momen ketika seorang anak benar-benar membawa pulang keberhasilannya, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipersembahkan. Tasya tidak menghapus masa lalu. Ia membawa masa lalu itu masuk ke masa depan. Ia tidak menukar rumah lama dengan rumah baru. Ia menambahkan kenyamanan di atas cinta yang sudah ada. Dan di tengah tangis itu, kata Alhamdulillah terdengar lagi, seperti doa yang akhirnya berubah menjadi perayaan. Setelah pelukan itu, Tasya mengajak orang tuanya masuk. Langkah mereka pelan, hati-hati, seperti takut semuanya menghilang kalau mereka terlalu cepat. Di dalam, suasananya terasa hangat. Ruang tamunya lebih lega, tempat duduknya lebih nyaman, cahaya masuk dengan lembut. Bukan kemewahan yang membuatnya indah, tapi rasa aman yang terpancar. Tasya menatap mama papanya dan berkata pelan, "Kalau dulu kita banyak doa di ruang tamu kecil, sekarang aku pengen doa mama papa dilanjutkan di ruang tamu yang lebih nyaman." Ibunya mengangguk sambil mengusap air mata. Ayahnya menatap sekeliling, lalu menghela napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya bisa menurunkan beban. Mereka tidak melupakan rumah lama, mereka hanya mendapatkan tempat baru untuk beristirahat. Rumah lama tetap menyimpan kenangan, tawa, tangis, perjuangan, dan harapan. Rumah baru ini menyimpan sesuatu yang berbeda, ketenangan. Dua rumah, dua fase kehidupan. Yang satu membentuk mereka, yang satu menjaga mereka. Dan di tengah-tengahnya ada Tasya, anak yang mengerti bahwa kebahagiaan orang tua kadang bukan soal banyaknya harta, tapi soal rasa aman yang akhirnya mereka rasakan. Cerita Tasya DA7 ini bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan tentang siapa yang paling hebat. Ini tentang satu hal yang sering kita lupakan. Orang tua itu jarang meminta, tapi mereka selalu mendoakan. Mereka bisa hidup sederhana tanpa mengeluh, karena yang mereka pikirkan hanya anaknya. Dan ketika seorang anak tumbuh, lalu kembali membawa kebahagiaan, itu bukan pamer, itu bentuk cinta yang dibayar dengan tindakan. Tasya tidak malu dengan rumah lamanya. Tasya tidak menghapus asalnya. Ia justru menjadikan asal itu alasan untuk berbuat lebih baik. Rumah kecil di kampung itu akan selalu jadi saksi awal mimpi. Tapi rumah baru ini jadi tempat mimpi itu beristirahat dengan tenang. Dan kalau hari ini kamu ikut terharu, mungkin itu karena kamu jadi ingat orang tuamu juga. Jadi jangan lupa, doakan yang terbaik untuk mereka selagi masih ada waktu. Tulis di komentar doa terbaikmu untuk Tasya dan keluarganya. Dan kalau kamu suka cerita yang bisa bikin hati hangat seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena kadang satu cerita sederhana bisa jadi pengingat. Doa orang tua itu nyata, dan balasannya selalu datang, tepat pada waktunya.